pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, Pilihan Pas Kita dan Keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT di kesempatan yang berbahagia ini. Untuk pagi hari ini, pendengar di manapun Anda berada, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan hari ini untuk edisi hari Kamis 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau di 26 September 2024. Kita bersama pendengar di manapun Anda berada dalam program Manjada Wajada. Tentu di program Manjada Wajada kita akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif begitu ya, yang tentu akan berikan banyak nilai kemanfaatan ya untuk kita semuanya pendengar di manapun Anda berada. Seperti halnya saudara kita yang sudah hadir nih, yang tentu akan sangat-sangat menginspirasi para generasi milenial, generasi Z mungkin. Terhadir di studio ini narasumber kami di kesempatan pagi hari ini ada lebih akrab saya panggil Mas saja ya. Mas Iqbal Hidayanto. Mas Iqbal ini adalah graphic designer. Betul ya bacanya gitu ya. Kalau Indonesia desainer desain grafis gitu ya kalau Indonesianya. Tema kita pendengar di manapun Anda berada, bertahan dengan karya di tengah tantangan teknologi informasi ini. Berat ya. Berat sekali, tapi akan asik ketika memang sudah pada porsinya, sudah pada passionnya gitu ya. Nah, kalau desain grafis dihadapkan dengan saya, nanti sebulan nggak jadi. Tapi kalau sudah yang ahlinya, memang passionnya di situ. Misalkan buat logo gitu ya. Nah, buat logo aja 1 jam atau bahkan setengah jam bisa jadi nih. Insya Allah bisa ya. Belum sapa tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat pagi hari ini Mas Iqbal? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Langsung dari rumah ini? Dari rumah. Dari tempat kerja atau kerjanya di rumah? Kerjanya di rumah. Waduh, ini mirip banget di situ ya. Alhamdulillah. Disyukuri mawar. Disyukuri. Jadi memang pekerjaannya desain grafis gitu ya. Kemudian workshopnya juga di rumah berarti. Workshopnya di rumah. Karena paling butuhkan ini ya. Komputer seperangkat yang memang speknya yang harus tinggi ya speknya. Yang nggak terlalu tinggi kan. Yang penting sesuai sama yang dibutuhkan. Yang sesuai ini gitu kan. Sesuai kebutuhan. Nanti tinggi tidak kelebihan. Gitu ya. Kelebihan malah nanti sisa ya. Nah, jadi nanti kalau sisa biasanya memancing untuk yang lain apa. Wah ini kok komputernya ketinggian terlalu nih tinggi gitu ya. speknya gitu kan. Budgetnya juga tinggi juga kalau tinggi. Betul ya. Ya. Ke Mas Iqbal, kita berbincang tentang pengalaman penjaringan nih ya. Mas Iqbal berkaitan dengan tadi tema ini bertahan dengan karya di tengah tantangan teknologi informasi. Luar biasa ini. Karena memang kita sudah masuk di 4.0 5 mungkin ya. Sekarang sudah 5.0 ini loh. 5.0 Dan persaingannya memang luar biasa. Gitu. Apalagi pandemi itu sangat berpengaruh banget di dunia. Sangat berpengaruh. Digital itu sangat berpengaruh banget. Dan dikenalkan aplikasi-aplikasi pertemuan ini juga pada saat Zoom bisa dan tidak bisa begitu ya. Memang keharusan. Dulu WFH itu nggak marak, setelah pandemi marak banget sampai sekarang gitu. Bahkan sampai sekarang ini masih ada istilah itu dan lebih biasanya saking enjoynya sekarang malah seperti itu ya. Sekarang bisa milih kerja di rumah atau kerja di kantor kayak gitu. Seperti Mas Iqbal nih. Di rumah gitu ya. Di rumah. Baik, sebelum ke lebih jauh lagi nih Mas Iqbal, nanti kita akan berdiskusi tentang apa yang dengan jalani saat ini gitu ya di desain grafis dan sebagainya. Mas Iqbal ini tadi rumahnya di rumahnya saya dari Gemolong. Gemolong. Asli Gemolong ya?
Asli Gemolong. Rumahnya terakhir sekarang domisili di Gemolong. Nah, di Gemolong ya. Bapak Ibu memang Bapak asli Ibu Gemolong di ya. Gemolong juga. Tapi sekarang masih kerja di Kalimantan sekarang. Oh Bapak gitu. Ibu. Nggih, Bapak Ibu di Kalimantan. di Kalimantan kerja di sana. Tapi untuk domisili aslinya memang Kalimantan. Domisili Di Gemolong itu nggih, tadi ya. nggih. Oh, terus jenengan di Gemolong. Nggih, saya Berapa di- bersaudara ini? Saya nomor pertama dari 3 bersaudara. Oh, pertama dari Nggih, 3 saudara ya. Yang nomor 2 dan 3 di Gemolong juga atau di Nomor 2 Kalimantan? udah kerja, sekarang kerja di Solo. Yang nomor 3 masih SMA kelas 1. Oh, SMA sini ya. SMA sini, SMA nggih, MTA. SMA MTA. Baik. Berarti ini anak barep. Anak barep gitu. Biasanya barep ini tanggung jawabnya gede. Dan kalau barep biasanya juga apa ya? Dituntut kemandiriannya juga lebih biasanya begitu ya. Ini di apa tinggal merantau sejak kapan kalau jenengan Biasanya sama? tuh kalau Bapak Ibu itu pulang itu ya 3 bulan sekali gitu pulang. Oh, 3 bulan sekali. Nggih, Kalimantan kadang. 3 bulan sekali. Nggih. Oh, di sana apa? Di sana kerjanya tani kelapa sawit. Oh, tani. Nggih, Oh, tapi kelapa berhektar-hektar ya. 3 bulan pulang Alhamdulillah. sekali ya. Punya sendiri jadi bebas. Lah kayak iya. gitu, nggih. Nggih. Oh. Kalimantan 3 bulan sekali ya. Kaya Solo Gemolong aja loh. Artinya memang cukup lah ketika Nggih. untuk transportasi. Pasti ada sisa ini gitu kan. Kemudian kalau untuk pendidikan ini Mas Iqbal ini dari kecil SD begitu Nggih. di Gemolong juga kah atau Kalau gimana? SD saya itu lahirnya di Sumatera, Mas. Oh, malah Sumatera. Nggih. Oh. Dulu bapak pertama merantau itu di Sumatera. Di Sumatera di Tani Sawit juga. Nggih, tani sawit juga. Saya lahir di sana sampai kelas 2 SD. Nah, kelas 2 SD pindah ke Jawa kayak gitu. Oh, pindah ke Jawa. Nggih, pindah ke Terus Jawa. SD-nya lanjut di Jawa berarti. Nggih, lanjut di Jawa sampai kelas 6 gitu. Terus SMP-nya? SMP saya di Jawa Timur, Mas. Oh, Di Jawa Jombang. Timur. Nggih. Waduh, duh. Pondok pesantren. Ya gitu. Melanglang berarti ya. Melanglang Buana. Sumatera, kemudian Jawa, Gemolong, kemudian ke Jawa Timur. Nggih. Jadi ceritanya dulu bapak itu punya temen, anaknya di sekolahkan di sana. Oh gitu. Kayak gitu. Sekolah di sana terus Mas Iqbal juga ikut Nggih, sana. disuruh ke sana biar ada Sampai temennya, lulus. kayak gitu. Sampai kelas 3 SMP. Nah, kelas 3 lulus. Nggih, lulus. Nah, kelas 3 itu ceritanya ayah sama ibu Mm-mm. tahu MTA. Oh gitu, Nah, kenal gitu, dengan MTA. Kenal dengan MTA, terus SMA-nya dipindahkan ke sini. Oh, SMA-nya ke sini. Waduh. Sumatera, Gemolong, Jawa Timur. Jawa Timur tadi mana? Jombang. Jombang. Nggih, di Wah, Jombang. di Ponpes Jombang. Di pondok pesantren. Terus ke Solo. ke Solo. Kuliah? Kuliahnya saya di DKV UNS. Oh, UNS. Nggih, di UNS. Ya, yang ya, deket-deket ya. sini aja lah kayak gitu. Di kafe desain komunikasi visual Desain ya. komunikasi visual. Nggih. Oh, berarti Itu. berawalnya penjaringan berkarirnya di desain grafis juga di kuliah itu atau mungkin sebelumnya memang punya bakat? Sebelumnya emang udah seneng gambar mungkin. Oh, sudah seneng gambar. Seneng gambar dari Ya, ya, SD, SMP gitu. Nah, SMA itu udah kenal desain itu ya dari SMA mungkin. Oh. Kenal desain terus bikin desain dari komputer kayak gitu. Nah, itu SMA. Oh, SMA. Tapi sebelumnya memang awalnya sudah punya basic suka gambar. Suka gambar. Kalau gitu. dulu anak SD atau apa gitu biasanya kalau gambar orang kan Nggih. paling cuman kotak Nggih. gitu ya tangannya sampai kanan Nggih. kiri itu. Nggih. Tapi sebenarnya sudah bagus berarti. Ya enggak sih, cuma seneng aja, Seneng seneng aja. pelajaran itu menggambarnya itu. Kan Cuma kalau belajar SD, gambarnya. SMP Nggih. itu kalau memang belum punya basic gambar yang Nggih. bagus susah gitu Susah ya, gitu, sulit itu sulit, mengimajinasikan sebuah Nggih. gambar nanti apa diwujudkan ke kertas ini kan sulit Nggih. juga. Ya, Tapi kan maksudnya memang sudah punya Udah basic punya itu ya. kesenangan di Bisa. situ lah, kesenangan di menggambar itu. Kalau orang yang pintar gambar biasanya tulisannya juga bagus, bagus mas. Enggak bagus-bagus banget bagus. lah. Mana tulisannya? Anda nggak tulis? Enggak bagus-bagus banget Nggak lah itu. bagus. Tapi untuk Standar lah kayak Oh gitu. standar ya. Standar. Karena biasanya kalau orang yang pinter gambar Nggih. itu tulisannya bagus juga. Gitu. Tapi kalau menggambar tulisan gitu insya Allah bagus. Oh bagus. Karena ini butuh ketelatenan. Nggih. Maksudnya menggambar tulisan itu gimana? Menggambar tulisan misalkan itu A itu biasanya kan satu garis gini ya. Nah itu digambar dari titik sini ke sini gitu pelan-pelan gitu. Nah nanti membentuk gitu membentuk sebuah objek. Iya gitu. iya iya. Kalau di apa ya istilahnya artistik kan gitu ya. Nggih, kalau diartistikan lah, itu betul, betul, itu bisa.
bisa, bagus gitu ya. Misalkan kalau sampul depan ada nama, itu dibuat bagus itu bisa. Betul. Tapi kalau tulisan biasa standar lah itu kan, standar mawon. Tapi kalau ternyata sebenarnya bisa bagus ya. Insyaallah. Iya. Dari situ ya, memang awalnya jenengan punya hobi gambar, kesenangan. Gitu. Kemudian bisa menjadi pendapatan saat ini akhirnya. Alhamdulillah gitu ya? Bisa menjadi pendapatan saat ini. Alhamdulillah itu. Kemudian berarti memang awalnya jenengan suka di desain grafis. Awalnya bagaimana itu? Ngambil jurusannya lah, kuliahnya itu ya di DKV ya. Itu gimana? Kalau itu langsung menjadi satu pilihan. Pilihan pertama saya di DKV gitu. Nah itu kalau di DKV itu ya emang sebelumnya kan cari-cari tahu dari teman-teman. Nah itu taunya ya memang dari SMA itu. Dari SMA ada teman-teman yang udah duluan lah ke sana kayak gitu. Nah dulu pas kuliah itu milihnya dua jurusan. Pokoknya dulu taunya yang ada desainnya gitu. Nah saya tuh pilih dua jurusan, satu desain grafis, yang satu desain interior. Padahal itu beda banget. Beda banget. Interior kan yang bikin ruangan kayak gini. Kalau desain grafis kan ya yang bikin gambar kayak gitu. Wah ini kalau mungkin pendengar semuanya yang melihat YouTube, ini ada video klip gitu ya. Ini yang dikerjakan. Gitu, proses-prosesnya. Iya. Ini kayak gambar di kertas gitu ya ini Mas ya. Tapi menggunakan tab ya. Iya, menggunakan tab. Menggunakan tab atau tab ya bahasanya. Iya, betul. Jadi ini kalau sebelum ada tab ini gimana? Ya pakai kertas. Kertas manual gitu ya. Dari kertas kita pakai pensil dulu. Kalau udah fix nanti baru diinking namanya. Diinking. Namanya itu ya ditebalkan pakai ballpoint lah kayak gitu. Gitu. Pastikan finishing lah. Finishing ya. Jadi finishing. Gitu. Jadi kalau awalnya pakai kertas dulu ya. Gitu. Misalkan nulis nama, buat logo misalkan nama saya Miftah gitu ya. Jadi berawal dari idenya bagaimana dan sebagainya. Nah, itu cara dengan menentukan mendapatkan ide itu gimana ya? Sebenarnya kalau masalah ide ya banyak Mas di internet gitu. Banyak di internet. Terus jadi yang ATP ya. Ya enggak juga. Amati tiru plak. Bisa juga, tapi kalau semuanya tapi kalau semuanya buat komersial kan kita harus yaitu dibuat yang paling original banget lah. Idenya penjaringan gitu ya. Original. Atau permintaan klien gitu. Permintaan klien maka gitu. Kalau bisa ya jangan sama dengan karya-karya yang sudah ada kayak gitu. Seperti itu kalau cara menemukan ide gimana ini? Karena kalau untuk membuat satu logo saja misalkan warung mie ayam misalkan gitu ya. Nah, itu membutuhkan berapa lama membutuhkan dari awal ide gitu ya. Mungkin yang di awal emang kita harus cari referensi dulu, referensi di internet. Contohnya ya kalau kita mau bikin warung mie ayam gitu kita lihat dulu warung mie ayam yang sudah ada kayak apa. Setelah itu dari klien itu mintanya yang seperti apa. Nah nanti kita combine. Gimana caranya yang ibaratnya yang sudah ada klien minta yang seperti yang lebih unik, yang original nanti digabungkan kayak gitu. Jadi misalkan tadi ya warung mie ayam, Mas Iba saya pengennya ini unik misalkan. Unik kayak gitu. Ada mie-nya atau ada mungkin ayamnya dipadu-padakan terus nama misalkan mie ayam Miftah gitu ya. Hanya dipadu-padankan pokoknya ini gitu. Itu udah serahkan jenengan gitu aja gitu. Yang penting briefnya di awal itu udah jelas kayak gitu. Yang diminta kayak gini, yang diminta kayak gini, nanti kita cari referensi yang sudah ada terus digabungkan. Gitu. Wah, ini kalau orang yang bukan ahli sulit ini. Tapi bisa dipelajari, Mas. Bisa dipelajari semuanya. Bisa dipelajari semuanya itu. Konsisten gitu ya. Kalau orang bilang kowe duwe bakat. Ya enggak, semua ilmu pasti bisa dipelajari kok. Gitu ya? Nggih. Itu bisa dipelajari. Kowe pinter gambar dadi iso. Tinggal konsisten dan tidaknya. Konsisten dan kemauan mau belajarnya itu ya. Ya gitu. Kemudian apa yang melatar belakang penjaringan memang terjun di dunia desain grafis atau mungkin konsisten gitu ya.
Atau memang karena kuliahnya memang di DKV ya, mungkin saya tak kerjanya di sini saja gitu. Karena kan memang banyak ya, mungkin jurusannya di DKV tapi kerjanya mungkin ya sudah wirausaha gitu misalkan. Ada juga sebagian sama Jim, atau ada yang DKV tapi ternyata lain juga. Apa ini yang emang ya itu kalau melatar belakangnya emang dari awal itu kan ya suka menggambar itu Mas. Suka menggambar, habis itu senang sesuatu sing ya menarik kayak gitulah, desain-desain yang menarik kayak gitu. Kalau ngelihat sesuatu sing kalau dilihat ini gimana tuh ini kok dibikin kayak gini kayak gitu, karena kayak gitu terlalu banyak pikiran kayak gitu, ya terlalu perfeksionis lah kayak gitu kan. Ini bagusnya kayak gini, ini bagusnya kayak gini gitu. Kalau masalah apa namanya yang latar belakangi sekarang terjun di dunia desain gitu Mas, itu ya kalau awalnya dari kuliah Mas. Kuliah ya? Iya dari kuliah, emang dulu itu dari kuliah emang kalau bisa lulus itu nggak nggak cari pekerjaan kayak gitu. Kayak gitu emang kayak gitu. Nggak cari pekerjaan tapi menciptakan pekerjaan. Menciptakan pekerjaan. Makanya sebelum lulus itu udah jadi profesional desainer lah hitungannya. Udah nikah belum tuh ini Mas? Sudah nikah. Istri 1, anak 1, umur 2 tahun. Baru umur 2 tahun. Tambah sempurna ini ya. Alhamdulillah. Mas Jok. Enten supporte. Ada supportnya gitu ya. Jadi support sistemnya akan semakin tambah lagi gitu ya ketika memang sudah berkeluarga. Iya. Tahun berapa nikahnya? Nikahnya tahun 2021. 2021. Pas pandemi berarti ya? Setelah lah ya, setelah ya. Setelah itu Oktoberan. Lupa. Maaf ya istriku. Ini mendengarkan loh ini. Kok lupa loh Mas? Masih balik kok ya itu. Kemudian penjaringan tentu kan dari awal dari hobi gitu ya, kemudian saat ini menjadi profesi gitu ya. Betul. Dari hobi kemudian menjadi profesi. Ini awalnya mungkin bisa diceritakannya. Awal penjaringan mendapatkan order pertama kali ketika memang sudah saya buka usaha ini gitu ya. Mendapatkan order kemudian hasilnya diterima klien itu puas itu. Ini apa yang menjadi rasakan gitu? Kalau dulu itu apa ya, dari awal itu ya emang kita kan emang Mas dapat klien itu kebanyakan itu memang dari luar negeri Mas. Malahan kebanyakan dari luar negeri. Ya. Dulu ya awalnya kita nggak selalu bikin proposal awal itu tembus gitu, enggak. Mungkin ada beberapa klien kayaknya oke, tapi setelah ngasih harga mental. Kayak gitulah, kita harus kok murahan itu. Kok larang kayak gitu. Kayak gitu. Kayak gitu. Habis itu ya terus dapat klien. Dapat klien seneng lah ya, itu kan dapat klien luar negeri. Soalnya dulu itu awal-awal Mas, kita itu bikin desain itu sebenarnya udah profesional, maksudnya ngerjain klien-klien yang sudah ada dari klien orang lain lah, itu kan kayak gitu. Tapi masih di UMKM yang ada di Indonesia. Oh gitu. Ibaratnya ya dulu itu khusus UMKM di Indonesia itu saya jalan kayak gitu udah 2 tahun mungkin Mas, dari Sabang sampai Merauke mungkin udah ke saya gitu ya? udah pernah kayak gitu. Soalnya ya terakhir itu saya punya klien yang ada di Palembang Mas, di Palembang. Beliau itu pernah diundang di stasiun TV juga, stasiun TV nasional kayak gitu. Nah itu di situ bawa karya saya. Karya saya di situ. Jadi membuat logo gitu ya? Waktu itu membuat ilustrasi buat, kalau dulu beliau itu usahanya di casing HP Mas. Casing HP gitu. Yang bisa diganti-ganti kayak gitu. Saya itu. Termasuk berarti ya? Animasi juga bisa berarti? Animasi juga insya Allah bisa. Kalau saya ya insya Allah sampai sekarang animasi juga bisa. Oh gitu animasi, ya. Tapi nggak animasi yang terlalu detail kayak gitu. Contohnya kalau sekarang kan saya fokusnya di bikin logo Mas, bikin logo, bikin desain buat kaos kayak gitu. Nah itu diilustrasikan sedikit-sedikit gitu bisa. Tapi kalau bikin animasi yang gambar orang terus digerakkan bikin jadi short video kayak gitu ya, itu bukan speknya saya, ranahnya saya kayak gitu. Ya paling butuh animasi, misalnya logo terus dianimasi sedikit kayak gitu ya. Animasi sedikit, tulisan persada gitu dibikin gerak dikit gitu. Motion graphic lah. Motion graphic. Gitu.
Tentu awalnya, jadi setelah kuliah, kemudian lulus, kemudian profesional gitu ya. Gitu. Ini kan membutuhkan waktu untuk mempromosikan hasil-hasilnya, karyanya. Ini kan juga tidak sebentar gitu. Bagaimana proses yang jenengan lakukan saat itu? Kalau dulu emang waktu semangat awal Mas itu kan itu tadi yang saya bilang, dulu kan pernah bergerak di jasa desain tapi di nasional itu tadi. Nah, dulu itu saya ikut komunitas Mas. Itu komunitas yang ada di Solo lah hitungannya kayak gitu. Namanya Surakarya. Nah, itu di situ ada teman-teman yang sudah punya klien ke luar negeri kayak gitu kan. Punya klien ke luar negeri. Lah, saya namanya masih muda, masih menggebu-gebu kayak gitu. Piye to carane kayak gitu tuh. Nah, di situ dikasih tips, tip yang penting berkarya. Nah, waktu itu beliau itu emang saya juga bergeraknya di Instagram itu waktu itu, di sosial media Instagram. Pokoknya bikin karya seakak-akak. Nah, dulu awal-awal itu saking semangat itu bisa bikin 3 sampai 5 karya dalam 1 hari kayak gitu. Kayak gitu. Dan itu karyanya imajinatif semua, maksudnya belum ada yang order gitu atau belum ya? Pokoknya buat nampil gitu ya? nih buat ini aku bisa bikin desain kayak gini kayak gitu, aku bisa bikin desain kayak gini gitu. Dibuat portofolionya gitu portofolio ya itu biar orang-orang tahu kayak gitulah. Kayak gitu. Nah, itu awalnya kayak gitu sampai semakin semangatnya kayak gitulah, bisa 3 sampai 5 karya sampai ya kayak gitulah Mas ya. Dan ada yang mungkin dengan melihat portofolionya disebar di Instagram, sosial media gitu ya. Banyak orang tahu. Nyantol terus order. Awalnya memang begitu ya. Emang kayak gitu. Sampai sekarang pun juga kayak gitu Mas. Ya? Iya, sekarang emang saya tuh fokusnya di Instagram. Jadi bikin karya, orang lihat, nanti order. Bikin karya, orang lihat, nanti order. Sampai sekarang kayak gitu. Jadi sirkulasinya memang seperti itu ya. Sirkulasinya ordernya gitu ya. Melalui sosial media. Atau mungkin menghubungi langsung WA kalau memang sudah langganan gitu ya. Rata-rata yang memang sudah ke jenengan repeat order terus gitu. Ada yang baru, klien baru, ada yang repeat order. Tapi kalau lagi sibuk-sibuk kayak gitu, kadang ya mau ngupload jarang ya wis jagane yang repeat order kayak gitu. Oh gitu. Dan memang sudah punya pelanggan yang setia gitu. Alhamdulillah ada pelanggan yang setiap bulan ibaratnya runtut terus, selesai garap lagi, dikasih brief lagi ya gitulah. Selesai kasih brief lagi gitu. Ada pelanggan reguler lah kayak gitu. Dikerjakan selesai tagih. Kerjakan selesai tagih terus ini. DP kerjakan selesai tagih kayak gitu. Gitu ya maksudnya. Dan ini tidak membutuhkan karyawan yang banyak begitu. Jadi semuanya jenengan kerjakan sendiri atau gimana? Jadi saya tuh punya studio ya masih kecil lah Mas. Studio kecil. Itu ada 2 orang yang bantuin Mas. Ada 2 orang yang bantuin, satu bagian desainer, satu bagian project manager. Project manager itu di tentang apa? Jadi kalau desainer itu ya itu tadi, kalau semuanya ada kerjaan tentang desain ya dia ngerjakan. Sama saya juga sendiri juga kayak gitu. Ya selaku pemilik juga ngerjakan juga kayak gitu. Malah kabeh diayai dhewe. Kalau project designer ya itu Mas, yang ngatur-ngatur semuanya ada klien masuk. Nah, itu nanti yang beliau itu gitu beliau itu yang jawabin, terus yang ngatur jadwal kayak gitu biar rapi lah yang gitu. Ngatur misalkan ada yang order, ini jadinya nanti tanggal kapan ini termasuk itu termasuk yang project manager itu juga. Semuanya itu remote Mas. Maksudnya remote itu? Maksudnya remote itu kita kerjanya nggak dalam satu ruangan gitu, dalam satu kantor gini. Satu yang teman saya itu desainer itu rumahnya Sukoharjo. Yang satu yang project manager rumahnya Salatiga. Oh gitu. Jadi nggak? Komunikasinya lewat WhatsApp gitu aja. Waduh, asik ya berarti. Satu rumah sendiri-sendiri kayak gitu kerjanya. WFH semua berarti ya. Jadi kalau ada kerjaan dikerjakan langsung di rumah begitu ya. Wah. Nanti sama nih desainernya udah selesai bikin sketsanya gitu kirim ke saya. Di quality control dulu gitu ya. ACC nanti baru kirim ke klien. Gitu. Yang kirim ke klien biasanya yang project manager itu tadi kayak gitu. Tadi belum tahu ya, mungkin sudah ada nama ya. Nah, namanya apa? Nama studionya. Studionya gitu ya. Nama studionya itu Missing Font Studio. Missing Font Studio. Missing Font Studio. IG ada, sosmed? IG ada. TikTok ada?
IG ada, TikTok juga ada. Nah, tapi fokusnya di Instagram. Oh IG ya. IG, Oh ya. Instagram. Nanti dicari, di follow ya Missing Phone. Missing Phone Studio. Oh Missing Phone Studio. Nah, Yeah, nanti Missing Phone silakan Studio. dicoba dibuka gitu ya. Yeah. Banyak hasil-hasil kayanya di post di situ ya. Iya, banyak. Oh ya, baik. Sebelum kita lanjutkan lagi nih Mas Iqbal ya perbincangan kita. Barangkali nanti ada jika saudara-saudara yang bertanya atau mungkin malah langsung order nih. Iya. Boleh. Terlebih dahulu dilihat ya nanti di IG-nya banyak di situ karya-karya dari Mas Iqbal di post di situ ya. Nah, sebelumnya kita rehat dulu Mas Iqbal ya. Pendengar di manapun Anda berada, kami rehat dulu dan kami akan lanjutkan kembali bersamaan kita di Manjada Wajada. Jangan ke mana-mana, kami akan segera kembali setelah kami hadirkan informasi yang berikut ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Masih di program Manjada Wajada dan masih bersama Mas Iqbal Hidayanto ya di kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan nih perbincangan kita Mas Iqbal ya, sebagai seorang desain grafis gitu ya. Wah ini banyak orang yang mungkin mengimpi-impikan gitu ya sebagai seorang desainer. Bahasanya juga ya desain grafis ya, Desainer grafis gitu ya, desainer grafis begitu. Kalau orang yang awam gitu ya, misalkan seperti saya ini kalau gambar untuk mengilustrasikan ke kertas itu sulitnya bukan main begitu misalkan. Apakah bisa Mas skill untuk menggambar itu diasah gitu ya, kemudian juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang digunakan di desain grafis, apa bisa ini Mas? Bisa Mas, ya itu tadi ilmunya bisa dipelajari siapapun. Gitu. Bisa dipelajari siapapun, yang penting yaitu kreativitasnya itu perlu. Kita punya kreativitas, kita mau punya tujuan ke situ lah, punya kreativitas ke situ pasti pasti tetap bisa. Tetap bisa gitu tetap ya. Bisa lah, tetap bisa dipelajari. Tipsnya bagaimana? Untuk orang awam yang misalkan apa memang dari awam misalnya dari SMA atau dari SMP misalkan diasah untuk menggambar, nanti kuliahnya harus didesain misalkan gitu. Kalau tipsnya ya kalau dari saya Mas, mungkin yang pertama lihat yang udah ada ini berarti orang awam yang mau belajar desain gitu ya, belajar desain yaitu kita lihat karya-karya yang sudah ada. Nah di situ ya udah kita mulai berkarya aja sesuai mungkin ya, contohnya kita lihat dulu mereka itu kayak apa sih gambarnya kayak gitu. Kita mulai perbanyak berkarya lah gitu. Banyak berkarya, coba mengamati gitu ya gitu. Ini caranya kayak gini gimana sih, kayak gini gimana sih, ya udah. Pokoknya ya namanya orang pengen desain ya banyakin berkarya lah. Banyak berkarya meskipun karyanya kadang-kadang ketika kita mungkin gambar atau hasil desain kita gitu ya, untuk ditampilkan atau mungkin ditontonkan ke orang ini masih kurang pede. Izin gitu ya. Mal, wah ini biasanya ya, gitu. Ini tapi yang penting pede dulu Mas. Pedenya itu ya. Pede dulu. Pokoknya aku bikin karya gini nanti kan ya itu tadi. Practice make progress itu tadi. Practice make progress. Ya walaupun progresnya sedikit tapi kalau kita praktek terus pasti ya nanti ada hasilnya lah kayak gitu. Apa yang kita pengennya kan Mas, pasti nanti ada perbedaannya, yang sebelumnya kayak gini, sebelumnya A, ternyata nanti kita praktek terus bisa B, bisa C kayak gitu. Jadi sering banyak mencari referensi gitu ya, misalkan lihat desain-desain di internet itu kan juga banyak. Tinggal itu diaplikasikan mungkin. Ada banyak modifikasi dulu gitu ya. Kalau itu buat pribadi kan ya boleh-boleh aja, yang penting enggak buat komersial. Kalau komersial kan ya kita harus jaga originalitas itu tadi. Nah, sekarang kalau ke dunia profesional nih Mas, ini kan yang pernah penjaringan alami ini ada tentu ya yang namanya pasar itu pasti ada yang enak dan tidak mengenakkan tentu gitu ya. Bagaimana pengalaman penjaringan yang mungkin sampai saat ini diterjun di dunia profesional gitu? Pengalaman yang enak oke lah. Pengalaman enak oke lah, banyak gitu ya. Fee-nya ya gitu. Tapi kalau yang tidak mengenakan bagaimana Mas? Kalau tidak mengenakan ya itu mungkin konsepnya diambil orang Mas, diambil klien kayak gitu. Konsepnya kan yang paling kalau desain itu kan yang paling mahal itu konsepnya. Iya, idenya kan. Idenya itu yang paling mahal kan. Mereka dari awal bayar segini, ternyata yang diminta cuma
konsepnya. Kita kan rugi konsepnya itu. Harusnya kan kita dapat full pembayaran malah dapatnya cuma setengah gitu. Kayak gitu. Jadi DP ini ya untuk bayar konsep ya. Ora cocok padahal ya. Nah itu mending Mas, apa ada DP-nya. Kalau nggak ada DP-nya kan tambah rugi ya itu. Ada yang pernah seperti itu. Awal-awalnya emang nggak gitu Mas, karena ya semakin berjalannya waktu punya pengalaman lah. Nanti kalau semuanya jaga nih kalau konsepnya diambil ya itu minimal kita dapat DP-nya lah. Minimal dapat DP-nya ya gitu. Ini kan berkarya bisa dikatakan ya di dunia digital begitu ya. Iya betul. Untuk apa ya? Ini adalah karya original penjaringan. Kemudian ini karya orang lain. Nah, ini untuk mengklaim karya-karya penjaringan ini bagaimana? Artinya untuk ini original karya saya nih. Ini ada ciri khas tertentu atau bagaimana? Kalau itu emang kan kalau saya sendiri tuh gambarnya basicnya dari tangan Mas, handmade lah itu. Handmade ya. Handmade cuma kita lihat referensi yang sudah ada, kita kembangkan. Nah, kita kembangkan nggak kayak itu tadi ATP itu diamati diruplek ya, nggak gitu. Tapi kita ya dari berbagai referensi yang ada, kita gabungkan, kita padukan jadi satu. Nah itu ya kan base-nya saya juga dari handmade Mas. Jadi yo gambar ulang dari nol lah gitu. Gambar ulang dari nol. Nanti jadi seperti itu. Ya cara mengatasi itu tadi lah, biar nggak dikira niru orang kayak gitu. Jadi ya berbagai referensi yang sudah ada digabungin jadi satu. Kalau di karya-karya desain grafis misalnya di dunia digital semacam ini, apakah ada saling mengklaim gitu Mas? Di misalkan ada yang protes, ini karya saya nih sebenarnya, atau mungkin penjaringan pernah ditiru orang terus ternyata ini harus karya saya nih di sana gitu, pernah terjadi seperti itu? Saya dulu pernah Mas. Padahal awal itu saya nggak pernah lihat desain yang itu, yang udah saya lihat, yang saya lihat itu loh Mas. Itu ya nggak pernah, tapi setelah saya posting kok ada orang bilang, ini Mas ada yang nyamain. Nah itu ternyata kan ya itu di originalitas itu ya terkadang menurut kita original, menurut orang lain ternyata udah ada. Ternyata gitu. sudah ada yang yang punya. Padahal kita ngerjainnya juga hasil dari nol, ibaratnya dari tangan, gambar sendiri ya gitu. Kok bisa gitu loh. Dan itu adalah sebuah resiko begitu ya yang dihadapi seorang pekerja di dunia digital begitu ya. Kalau udah kayak gitu ya udah kita bikin ulang aja. Bikin ulang ya. Nggak apa-apa wes ya gitu. Jadi diikhlaskan saja gitu ya. Iya, daripada nanti jadi masalah ke depan gitu kan, apalagi itu buat usaha orang lain nanti jadi masalah ya wes lah kita gitu. Tentu yang Tunian lakukan tadi kan dari awal, kemudian dari pasar lokal gitu ya. Interlokal gitu. Bahkan internasional bahkan. Bagaimana ini penjaringan memulai tingkatan-tingkatan pemasaran itu Mas? Jadi emang usaha ini saya persiapkan sebelum lulus kuliah ya Mas ya. Berarti ini usaha sudah ada sejak penjaringan masih kuliah? Masih kuliah. Jadi disiapkan emang buat gimana caranya kalau lulus kuliah itu nggak cari-cari kerjaan gitu. Nah itu penyemangatnya di situ Mas. Penyemangat awalnya di situ. Ya, setelah itu ya pertengahan kuliah itu udah mulai hitungannya fokus bikin desain, dibuka buat profesional lah hitungannya. Klien-klien bisa masuk kayak gitu. Awalnya itu 2 tahun awal itu ya kita khusus bikin desain buat UMKM yang ada di Indonesia. Tapi kan ya dari pengalaman itu ya biasanya kan kalau orang lokal sama orang internasional itu kan budgetnya juga beda Mas. Nah itu juga ya semakin berjalannya waktu kita ngerjain klien dari berbagai orang yang ada di lokal, tahu komunitas, oh ternyata desain ini bisa diinternasionalkan ya. Maksudnya kita bisa dapat klien dari luar negeri ternyata gitu ya. Nah gimana tuh caranya? Ya kayak gitu. Nah terus fokuslah itu tadi, saya bisa setiap hari bikin 3-4 karya biar orang lain, orang luar itu melihat. Fokusnya di Instagram memang. Saya waktu itu bikin karya ya di Instagram. 3-4 karya pokoknya semangat biar caranya karya apapun ya, pokoknya logo apapun. Kalau waktu itu atau fokusnya original jenengan.
fokusnya original saya Mas. Dari dulu emang udah pengen bikin lettering. Jadi lettering itu menggambar huruf. Dari ya itu tadi, kalau tulisan saya hitungannya kalau bilang bagus juga nggak bagus banget. Tapi kalau menggambar huruf insya Allah oke lah gitu. Seperti halnya logo di Persada misalnya gitu ya. Itu digambar ulang kayak gitu. Nah kayak gitu. Dulu ya awal-awal emang dapat kliennya itu ya nggak kita semangat 3, 4, 5 karya langsung dapat juga enggak juga. Kita harus nunggu berbulan-bulan ibaratnya. Klien luar negeri datang itu ya enggak langsung oke. Enggak langsung oke gitu kan. Ya ada yang ya liku-likunya gitu ya. Lah, ada liku-likunya, ada yang oke dengan harga, ada yang enggak. Mungkin dulu itu ada 3 sampai 4 klien luar negeri. Kelimanya baru oke. Nah itu jalan banget lah, jalan terang. Jalan ini nanti insya Allah bakal besar kayak gitu. Dapat klien kayak gini kayak gitu. Nah, ya itu sampai luar sekarang. Biasa. Sampai sekarang gitu ya. Sampai sekarang, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Ada telepon nih Mas Iqbal ya. Kita coba terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan Pak Eko. Alhamdulillah. Agak volume radio dikecilkan dulu Pak Eko. Oh ya. Ya, dikecilkan. Ya, atau menjauh boleh. Ya. Silakan Pak Eko. Karena sudah jelas. Ya, silakan. Alhamdulillah. Ini gimana ini anak Mas Iqbal, gimana kabar? Alhamdulillah Pak Eko sehat. Iya. Jenengan sehat Pak. Masih ingat dengan saya loh. Masih masuk gak ingat ya. Tetangga asrama Pak. Pak. Pokoknya yang jelas Mas Iqbal tetap semangat. Amin. Tetap semangat untuk berkarya. Ya. Dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk generasi muda pendakwah Islam, terutama Majelis Tafsir Al-Quran. Nih Mas Iqbal, ini yang saya tanyakan, panjenengan sekarang ini ikut ngaji di cabang Gemolong berapa? Oh ya, terus? Nah, terus lanjutnya ini cita-cita panjenengan ke depannya apa untuk dakwah Majelis Tafsir Al-Quran? Karena yang saya ingat, Mas Iqbal ini adalah alumni SMA MTA tahun 2013, insya Allah. Wah, sampai hafal ya? Iya. Dulu yang saya ingat, Mas Iqbal ini ikut dalam organisasi PMR Palang Merah Remaja pada saat itu. Ya gitu dulu Mas Iqbal. Yang penting tetap semangat. Baik. Untuk dakwah dalam Majelis Tafsir Al-Quran ini. Yang terakhir, ingat pesan beliau Al-Ustadz Abdullah Tufel Saputro. Untuk kita semuanya. Pesan beliau, ada atau tidak ada saya, MTA tetap jalan. Ya, baik. Dan juga beliau juga memberi nasihat, berbuat baiklah, jangan takut salah, dan jangan menyengaja berbuat salah. Ya. Oke, monggo Mas Iqbal, monggo dilanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko yang sudah menyimak di kesempatan pagi hari ini. Wah, ngaji di cabang mana? Saya ngajinya di cabang Gemolong 1. Oh, Gemolong 1. Ustadz Marsudin. Ustadz Jianto. Oh ya, jadi Gemolong 1 ya. Gemolong 1. Dekat ya. Dekat. Ya itu. Kemudian apa lagi pertanyaan? Cukup itu tadi ya yang sama. Kedepannya mau bagaimana nih harapan Mas Iqbal nih? Ini kan termasuk generasi milenial ya? Milenial. Ya ini gimana nih? Mungkin ya untuk dakwah ke depan ya sesuai profesi yang mungkin saya jalani sekarang, dakwah dengan visual kayak gitu. Kita bisa bikin bisa bikin karya-karya dengan karyanya itu ibaratnya menasihati orang lah kayak gitu. Bikin kayak manjada wajada contohnya kayak gitu, itu dibikin karya nanti kan banyak orang yang tahu kayak gitu. Atau mungkin kata-kata apa yang motivasi kayak gitu dibikin dari tipografinan kayak gitulah. Ya mungkin kayak gitu ya, mungkin kalau dari profesinya mungkin seperti itu. Gitu ya.
Artinya juga dengan ngaji pun profesi yang dilakukan saat ini juga akan berdampak juga gitu ya, bagaimana tanggung jawabnya gitu kan, ketika memang menjanjikan jadinya misalkan 1 pekan ya 1 pekan gitu ya, atau mungkin bahkan langsung jadi bisa gitu ya. Ini adalah bentuk tanggung jawab juga. Gitu. Tanggung jawabnya juga itu Mas, saya itu kalau kan banyak ini klien dari luar negeri itu kan ya mereka terlalu bebas dengan sesuatu yang kayak alkohol, karaokean, kayak gitu, tato. Nah itu dari saya pribadi itu kalau semuanya ada klien yang masuk untuk usaha seperti itu kita tolak, Mas. Oh, nah ini termasuk filternya gitu. juga filternya gitu ya. Di situ. Jadi ada misalkan buat logo untuk minuman keras misalkan gitu ya, atau untuk hal yang maksiat misalkan gitu. Kafe yang di dalamnya ada alkohol terus buat tato kayak gitu kita no gitu ya. Kayak gitu. Ya ini termasuk strategi bahasa juga gitu ya. Hasilnya nanti bisa dilihat di missing font. Ya. Missing font gitu. Missing font studio. Ya, baik. Di YouTube ada yang masuk ya ini Mas dari Religio Rock lagi mantau ini. Kemudian ada Nani Sri Patimah Kalimantan hadir Mas Iqbal. Wah ini jangan-jangan Kalimantan ini ada bule saya itu. Oh bule ya. Oh ya, bule Nani. Bule Nani ya. Kemudian ada Nur Hasanah nyimak tetap semangat. Nah, siapa? Kenal enggak Nur Hasanah? Enggak. Kemudian ada Hasanah Taylor Bandungan, semangat ikut menyimak ini, sudah saya foto akun IG-nya Mas Iqbal. Wow, ini Taylor ini ya, berarti mungkin bisa untuk desain-desain baju bordir gitu bisa ya. Oh, ini bisa kerjasama nanti ya. Bisa berlanjut nanti ya. Siap. Baik. Kemudian kalau menurut bagaimana Mas Iqbal, apakah usaha yang penjenengan lakukan di dunia desain dengan tantangan yang semacam ini, apakah masih bisa bertahan nih Mas saat ini? Insya Allah kalau semuanya masih internet masih bisa ya aman masih jalan lah itu kan kayak gitu. Walaupun internet nggak ada ya masih bisa kita mungkin mulut ke mulut, ini saya punya kerjaan kayak gini. Saya rasa masih tetap eksis. Saya rasa tetap eksis begitu. Apalagi sekarang dunia digital ya kan kayak gitu. Kebutuhan desain itu sangat banget lah. Apalagi nanti ya semakin bermunculan mungkin orang-orang yang juga sudah pinter desain grafis ini juga persaingannya kan juga semakin ketat ini. Pandemi itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Semakin banyak orang tahu, semakin banyak orang pengen belajar di situ. Caranya bisa dapat uang dolar. Seperti ini. Nah itu bisa. Kan luar negeri tadi ya. Jadi fee-nya dolar ya. Fee-nya dolar. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir ini Mas, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara. Barangkali sebagai bentuk motivasi ke saudara kita semuanya begitu ya. Ini kan kita berada di acara Manjada Wajada begitu. Bagaimana penjenengan mengartikan itu untuk mengaplikasikan profesinya yang jenengan tekuni saat ini dan juga untuk motivasi saudara-saudara kita semuanya nih Mas Iqbal apa? Manjada Wajada ya Mas. Kalau menurut saya ya mungkin segala yang kita upayakan dengan niat besar, meskipun sedikit pergerakan, akan tetap berdampak. Yaitu tadi practice make progress. Nggak langsung perfect, tapi setidaknya ketika kita praktek, ingin berkarya kayak gitu, pasti ada sedikit progress, walaupun nggak banyak kayak gitu. Teruslah berkarya, pasti akan menemukan jalannya. Gitu. Jadi tetap konsisten berkarya kalau mau. Yang menjadi kuncinya begitu ya. Itu tetap berkarya. Pengen sukses tanpa bergerak nonsen ya. Wah. Ya dari mana ya Mas ya? Makanya itu. Pengen desain kok enggak gambar ya, enggak jadi lah gitu ya. Banyakin berkarya. Nah, itu. Banyakin berkarya. Penting. Baik, terima kasih nih Mas Iqbal ya. Sama-sama, waktunya Mas. pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saudara-saudara kita semuanya, memotivasi saudara kita semuanya. Ternyata ya ketika kita memang sudah punya passion, sudah punya hobi gitu ya, dan ternyata itu bisa dijadikan mata pencaharian begitu ya, profesi yang bisa menghidupi keluarga dan sebagainya ini.
Sukses ya untuk usahanya Mas Iqbal gitu di Missing Phone Studio. Iya. Nah, jangan lupa lihat IG-nya nanti gitu. Selamat beraktivitas kembali Mas Iqbal, kembali ke tempat kerja ini. Wah, iya, rumah langsung gas kerja. Langsung gas terus pokoknya kerjaan ini ya. Masih on progress ini ya. Iya, banyak yang antri listnya. Alhamdulillah. Gitu. Terima kasih sekali lagi, salam untuk keluarga, mudah-mudahan sehat selalu dan semangat selalu ya untuk rekan-rekan juga begitu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Manjadah Wajadah pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk Anda, dan insya Allah kita akan hadirkan kembali narasumber berikutnya yang tentu akan semakin menginspirasi Anda semuanya. Akhirnya kami undur diri, ada produser Joko Santoso, Switzerman, Anofika Akbar, dan Sabito Firdaus undur diri. Terima kasih bersamanya melupakan atas segala kekurangan. Barang siapa diberikan hidayah oleh Allah akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.